Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, kita masih diberi kekuatan dan kesehatan. Sehingga hari ini kita bertemu lagi untuk belajar bersama-sama firman Tuhan. Sebelum kita mulai PA pada hari ini, mari kita awali dengan kita terlebih dulu berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan sekali lagi kami bertemu di dalam PA. Tuhan tolong kami, beri kami hikmat-Mu, pimpin kami untuk kami boleh mengerti apa yang dinyatakan melalui firman-Mu. Tolong hamba dalam segala keterbatasan dan kelemahan yang ada, kiranya Tuhan yang akan memimpin PA pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan membaca dan belajar bersama dari Amsal pasal yang ke-27 ayat yang ke-1 sampai yang ke-13. Jumat depan akan kita lanjutkan Amsal yang ke-27 ayat yang ke-14 sampai yang ke-27. Kita mulai dengan ayat 1 dan 2 karena ini sebenarnya adalah satu kesatuan dua ayat ini. Dikatakan bahwa jangan membual tentang hari esok karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Jangan memuji dirimu sendiri. Biarlah orang lain yang melakukan hal itu. Bahkan orang yang tidak kau kenal. Sekali lagi seperti yang sudah saya katakan bahwa ayat 1 dan 2 ini adalah satu kesatuan. Kenapa demikian? Kita akan melihat lebih jelas kalau kita membandingkan dengan terjemahan di dalam bahasa Indonesia terjemahan baru dan dalam terjemahan bahasa Inggrisnya. Kalau kita lihat di sana, dalam bahasa aslinya bahkan kata membual yang tertulis di ayat 1 dan kata memuji yang tertulis di ayat 2 itu ternyata berasal dari akar kata yang sama. Bapak Ibu bisa lihat di layar. Dengan demikian bisa kita simpulkan bahwa ayat 2 merupakan kelanjutan dari apa yang disampaikan oleh penulis Amsal di ayat yang 1. Mari kita lihat. Di ayat yang pertama, penulis Amsal memperingatkan kepada kita agar tidak membual mengenai hari esok. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Mengacu pada arti bahasa aslinya, maka bualan di sini bisa kita artikan sebagai pujian mengenai kesiapan kita menghadapi hari esok. Memberi kesan seolah kita bisa mengendalikan apa yang akan terjadi di esok hari. Padahal kita tahu manusia tidak bisa menentukan apa yang terjadi di hari esok. Masa depan ada di tangan Tuhan. Kita bisa bandingkan ini dengan Amsal pasal yang ke-16 ayat 9, pasal 16 ayat 33 dan pasal 19 ayat 21. Kita bisa lihat di sana bahwa hanya Tuhan yang tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Oleh karena itu, jangan membual seolah-olah kita tahu dan bisa mengendalikan apa yang terjadi esok hari. Sekalipun kita merasa siap menghadapi hari esok, hal itu tidak perlu kita besar-besarkan atau membual atau kita sombongkan di hadapan orang lain. Selanjutnya di ayat yang kedua, penulis Amsal mengatakan, melanjutkan apa yang sudah dia sampaikan sebelumnya di ayat yang pertama. Jika di ayat yang satu ia memperingatkan kita agar tidak membual, memuji diri sendiri atas kesiapan kita menghadapi hari esok. Di ayat 2 ini ia menyatakan bahwa tidak perlu kita memuji diri sendiri dalam segala hal. Namun kita tahu sebagai manusia, kita kadang tergoda untuk memuji diri kita sendiri atau menyombongkan diri kita sendiri. Apa yang kita sombongkan, kita bisa menyombongkan kesiapan kita menghadapi hari esok seperti yang dinyatakan di ayat yang pertama. Kita bisa menyombongkan tentang kemampuan-kemampuan kita, kebaikan hati kita, prestasi-prestasi kita, harta kita yang lebih dibanding orang lain. Namun nilai dari pujian terhadap diri sendiri itu nilainya cenderung dianggap negatif, dinilai negatif oleh orang lain yang mendengarkannya. Bahkan bisa dianggap hanya sebagai bualan semata.
yang tidak sesuai dengan kenyataan. Oleh sebab itu, penulis Amsal menyatakan, memperingatkan kepada kita bahwa lebih baik pujian yang berasal dari orang lain, bahkan orang yang tidak kita kenal. Karena pujian yang demikian, yang berasal dari orang lain, bahkan orang yang tidak kita kenal, itu cenderung lebih objektif, lebih sesuai dengan kenyataan yang ada. Jadi memang kita harus memiliki kepercayaan terhadap diri sendiri, tapi tidak perlu memuji diri sendiri. Kalaupun ada pujian, biarlah itu berasal dari orang lain. Demikian kata penulis Amsal. Kemudian di ayat yang ketiga, batu dan pasir itu masih ringan bila dibandingkan dengan sakit hati yang ditimbulkan oleh orang bodoh. Apa maksudnya? Jadi di sini penulis Amsal membandingkan beban yang ditanggung seseorang. Ia membandingkan antara beban orang yang membawa batu atau pasir dengan beban orang yang disakiti hatinya oleh orang bodoh. Ketika kita mengangkat batu atau pasir yang berat, beban itu akan hilang setelah kita menyelesaikan pekerjaan itu atau menempatkan pasir atau batu itu di tempatnya. Berbeda dengan beban tersebut, ketika kita mengangkat batu atau pasir, sakit hati yang ditimbulkan oleh orang bodoh itu bisa terasa lebih berat membebani hati kita karena beberapa alasan. Yang pertama, karena orang bodoh itu bisa jadi sembarangan saja bicara atau melakukan satu perbuatan yang sebenarnya menyakiti hati kita, hati orang lain, tapi mereka tidak menyadari kesalahannya. Yang kedua, karena kebodohannya, orang yang bodoh itu akan mengulangi lagi perkataan atau perbuatan yang sama, sehingga akan kembali menyakiti perasaan orang lain. Dan yang ketiga, sekalipun ia mendapat teguran atas perkataan atau perbuatannya itu, karena kebodohannya, ia tetap merasa bahwa tidak ada yang salah dengan perkataan atau perbuatannya itu. Karena itu, beban dari sakit hati yang dirasakan karena orang bodoh itu bisa terasa lebih berat. Ayat yang keempat. Kemarahan itu kejam dan menghancurkan, tetapi menghadapi cemburu, siapa yang tahan? Kembali, di sini penulis Amsal membuat perbandingan antara kemarahan dan cemburu. Menurut pengamatannya, ia menyimpulkan bahwa sekalipun kemarahan itu kejam dan bisa menghancurkan, namun dampak yang ditimbulkan kecemburuan masih lebih besar dibanding kemarahan. Cemburu di sini bisa diartikan hasrat yang kuat untuk mempertahankan apa yang kita miliki dari orang lain yang berusaha merebutnya dari kita. Atau bisa juga cemburu di sini diartikan sebagai hasrat yang kuat untuk memiliki apa yang orang lain miliki. Cemburu bisa berdampak negatif kepada orang lain atau juga berdampak negatif kepada diri sendiri, orang yang cemburu itu. Kita bisa lihat contohnya yang terdapat di Amsal 6 ayat 34-35 dan Amsal 14 ayat yang ke-30 ini. Kita lanjutkan di ayat yang kelima. Lebih baik teguran yang terang-terangan daripada kasih yang tidak diungkapkan. Pada saat kita membaca ayat 5 ini, mungkin kita bingung sesaat dan bertanya, mengapa teguran dibandingkan dengan kasih? Apa maksud dari penulis Amsal? Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita lihat di dalam Amsal pasal 3 ayat yang ke-12 dan Wahyu 3 ayat 19, nampak jelas di sana bahwa teguran adalah bentuk kasih Tuhan kepada kita. Teguran juga merupakan bentuk didikan dan ajaran agar seseorang itu menyadari kesalahannya dan tidak mengulanginya lagi, sehingga menghasilkan akal budi dan kebahagiaan dalam hidup seseorang. Kemudian kita lihat di dalam Amsal 15 ayat 31-32 dan Ayub 5 ayat 17. Atas dasar ayat-ayat inilah sekali lagi menunjukkan kepada kita bahwa teguran itu sebenarnya adalah didikan. Adalah satu bentuk ajaran
bentuk kasih sebenarnya. Atas dasar itulah penulis Amsal menyatakan bahwa teguran yang disampaikan secara terang-terangan lebih baik daripada kasih yang tidak diungkapkan. Artinya apa? Artinya ketika seseorang yang kita kasihi itu berbuat suatu kesalahan, namun karena kita mengasihi, kita mendiamkan saja hal itu, maka sesungguhnya diamnya kita malah merugikan orang yang kita kasihi itu. Oleh karena itu lebih baik kita menegurnya secara terang-terangan sehingga ia tahu kesalahannya dan memperbaiki diri di kemudian hari. Inilah sebenarnya bentuk kasih kita kepada orang itu, kepada orang-orang yang kita kasihi. Ayat yang ke-6. Kawan memukul dengan cinta, tetapi musuh merangkul dengan bisa. Ayat 6 masih berbicara tentang topik yang sama sebenarnya dengan ayat yang kelima. Jika di ayat yang kelima dikatakan bahwa teguran adalah bentuk kasih kepada orang yang kita kasihi, di ayat 6 pun demikian. Bahwa ada kalanya seorang teman itu harus memukul temannya. Namun ada sedikit perbedaan antara BIMK, terjemahan dalam bahasa Indonesia masa kini, dan terjemahan baru. Jika kita bandingkan keduanya, maka lebih jelas maksud penulis Amsal adalah di sini dia ingin menekankan mengenai niat seseorang. Artinya suatu pukulan itu tentu bisa menimbulkan luka atau memar. Namun jika pukulan itu diberikan untuk menegur sebagai bentuk teguran kepada seorang teman untuk kebaikan temannya, maka pukulan itu sebenarnya dilakukan dengan niat yang baik, yaitu karena cinta atau kasih. Sebaliknya, ada orang yang memeluk atau bahkan mencium dengan niat yang tidak baik. Sekalipun kita tahu, biasanya kita memaknai pelukan atau ciuman itu sebagai tanda kasih. Tetapi, di sini penulis Amsal menyatakan, tidak. Ada orang yang mencium, memeluk seseorang itu dengan niat yang tidak baik sebenarnya. Seorang musuh bisa merangkul atau mencium orang yang dimusuhinya. Namun sebenarnya rangkulan atau ciuman itu dilakukan dengan niat yang jahat. Bahkan dapat mematikan musuhnya. Seperti bisa dari ular yang beracun. Contoh dari ciuman dan pelukan yang mematikan ini adalah ciuman Yudas kepada Yesus ketika ia menyerahkan Yesus untuk ditangkap. Kemudian di ayat yang ke-7, kalau kenyang, madu pun ditolak. Kalau lapar, yang pahit pun terasa enak. Ayat 7 ini adalah hasil pengamatan penulis Amsal bahwa ketika seseorang itu perutnya sudah kenyang, maka madu yang manis dan enak itu pun tidak menarik lagi. Dia akan menolaknya sekalipun ditawarkan. Kalau kita lihat di dalam Amsal pasal yang ke-24 ayat yang ke-13, penulis Amsal di sana menyarankan anaknya untuk makan madu. Kemudian di ayat yang ke-20, di pasal yang ke-25 ayat 16, ia juga mengatakan agar makan madu secukupnya saja. Karena kalau terlalu kenyang, malah bisa membuat kita muntah. Sekalipun madu itu enak dan manis. Dengan demikian, apa maksudnya di ayat ini? Jelas bahwa maksud penulis ketika orang sudah kenyang, madu yang sebenarnya enak, baik, dan manis itu akan ditolak oleh orang. Karena dia sudah kenyang. Karena bisa membuat dia muntah kalau dipaksakan tetap memakan madu itu dalam kondisi kenyang. Sebaliknya, bagi orang yang lapar, makanan yang pahit sekalipun atau tidak enak sekalipun akan terasa enak, nikmat. Di sini kita belajar bahwa respon atau tanggapan seseorang itu dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang ada pada saat itu. Dalam kondisi kenyang, madu tidak dianggap sebagai makanan yang manis dan enak untuk dimakan. Tapi dalam kondisi lapar, makanan yang pahit, hambar, atau tidak enak sekalipun
Kita bisa menikmatinya dan bahkan kita bisa merasa bahwa itu makanan yang enak. Tergantung kondisi saat itu. Ayat yang ke-8. Orang yang meninggalkan rumahnya seperti burung yang meninggalkan sarangnya. Kalau kita bandingkan terjemahan ayat ini di dalam bahasa Indonesia masa kini dan terjemahan baru, kita akan mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai maksud dari ayat ini. Di dalam bahasa Indonesia masa kini disebutkan hanya meninggalkan rumah dan meninggalkan sarang. Namun di dalam terjemahan baru ada satu kata yang memberikan keterangan yang penting. Kata itu adalah lari. Jadi jika dikatakan ia lari meninggalkan rumah dan lari meninggalkan sarang, artinya ia tidak sekedar meninggalkan rumah begitu saja. Misalkan karena ada keperluan dan seterusnya, tidak. Tetapi ia meninggalkan rumah dengan tujuan untuk pergi dari rumah itu. Kita tahu bahwa bagi manusia, bagi kita, rumah adalah tempat yang memberikan keamanan dan kenyamanan. Demikian juga bagi burung, sarangnya adalah tempat yang memberi keamanan dan kenyamanan bagi dia. Ketika seorang burung lari meninggalkan sarangnya, saat itulah ia sedang menuju dunia luar yang penuh dengan ancaman dan bahaya bagi dirinya. Sama dengan itu, ketika seseorang memutuskan untuk lari, pergi meninggalkan rumahnya, ia juga harus siap menghadapi tantangan dan ancaman yang ada di dunia luar. Ayat ini sebenarnya adalah peringatan bagi kita yang memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah kita. Agar kita siap dengan segala resiko yang ada ketika kita meninggalkan rumah. Ayat yang ke-9. Sebagaimana minyak harum dan wangi-wangian menyenangkan hati, demikian juga kebaikan kawan menyegarkan jiwa. Pada zaman itu, minyak harum dan wangi-wangian adalah barang yang mahal. Oleh karena mahal, tidak semua orang bisa mendapatkannya. Jadi, karena itu, ketika seseorang bisa mendapatkan minyak yang harum dan wangi-wangian, itu akan bersukacita orang itu. Akan disenangkan hatinya. Seperti itu jugalah kebaikan hati seorang kawan. Artinya, kita harus bersyukur dan bersukacita apabila kita memiliki kawan yang baik hati. Kehadiran mereka menyegarkan jiwa kita. Sama seperti ketika seseorang mendapatkan wangi-wangian dan minyak yang harum. Menyegarkan jiwa, menyenangkan hati kita juga. Kita harus menghargai kawan yang baik itu. Karena tidak semua orang memiliki kawan yang baik seperti itu. Ayat yang ke-10. Jangan lupa kawanmu atau kawan ayahmu. Dalam kesukaran, janganlah minta bantuan saudaramu. Tetangga yang dekat lebih berguna daripada saudara yang jauh. Ayat 10 ini ada 3 poin penting yang ingin disampaikan oleh penulis Amsal. Poin yang pertama adalah agar kita tetap menjaga hubungan baik dengan kawan-kawan kita. Namun tidak hanya kawan kita saja, tetapi juga kawan dari orang tua kita. Kesimpulannya, kita harus menjaga hubungan baik dengan orang-orang yang selama ini berkawan dengan kita dan keluarga kita. Itu untuk poin yang pertama. Sedangkan poin yang kedua ini berhubungan erat dengan poin yang ketiga. Penulis Amsal menyarankan agar dalam kesukaran kita tidak minta bantuan kepada saudara. Mengapa ia mengatakan demikian? Apakah karena saudaranya jahat? Apakah karena ia sudah tidak memiliki hubungan lagi dengan saudaranya? Sudah tidak baik hubungannya? Ternyata alasannya bukan itu. Alasannya dapat kita temukan pada poin yang ketiga. Pada poin yang ketiga dinyatakan bahwa alasan kenapa jangan minta bantuan pada saudara, karena ini masalahnya ada pada kedekatan secara lokasi.
tempat tinggal. Jadi pada saat kita membutuhkan bantuan, memang yang paling dapat membantu kita dengan segera adalah orang yang tinggal dekat dengan kita, yaitu tetangga kita, kawan-kawan kita yang tinggal dekat dengan tempat tinggal kita. Oleh karena itulah penulis Amsal menyatakan, ketika butuh bantuan akan lebih berguna tetangga yang dekat daripada saudara yang jauh. Karena hal ini juga poin pertama tadi menjadi lebih jelas alasannya mengapa kita perlu menjaga hubungan baik dengan semua kawan kita. Karena mereka lah yang akan dapat membantu kita saat kita membutuhkan. Karena itu kita harus tetap menjaga hubungan baik dengan semua kawan kita dan kawan keluarga kita. Ayat yang ke-11. Anakku, hendaklah engkau bijaksana, agar aku senang dan dapat menjawab bila dicela. Bapak Ibu saudari, untuk memahami ayat yang ke-11, kita dapat membandingkannya dengan Amsal pasal 10 ayat yang pertama. Dalam Amsal pasal 10 ayat yang pertama nampak jelas di sana bahwa apa yang dilakukan seorang anak itu berpengaruh terhadap orang tuanya. Anak yang bijaksana akan membuat orang tuanya bersukacita. Sebaliknya, anak yang bebal mendatangkan duka cita bagi orang tua. Pesan yang sama juga kita dapatkan dalam peribahasa bahasa Jawa yang mengatakan anak pola, bopo keprada. Inilah yang jadi latar belakang ayat 11. Ketika seorang anak itu hidup bijaksana, maka tidak hanya membuat orang tuanya senang, tapi juga akan membuat orang tuanya dengan mudah menjawab tuduhan-tuduhan orang terhadap diri anaknya. Karena tuduhan orang terhadap anaknya itu tidak akan memiliki dasar yang kuat apabila anaknya hidup bijaksana. Ayat yang ke-12. Orang bijaksana menghindar apabila melihat bahaya. Orang bodoh berjalan terus lalu tertimpa malapetaka. Di sini penulis Amsal kembali membandingkan antara orang bijaksana dengan orang bodoh. Kalau kita bandingkan, kita coba lihat, bandingkan dengan Amsal 22 ayat yang ketiga, kita dapat melihat pesan yang sama persis. Kedua ayat ini menunjukkan perbedaan tindakan orang yang bijaksana dan orang yang bodoh. Ketika menghadapi bahaya, sama-sama menghadapi bahaya, orang bijaksana dia akan menghindari bahaya itu. Sehingga ia tidak sampai tertimpa bahaya itu. Namun sebaliknya, orang yang bodoh, karena kebodohannya, ia akan berjalan terus. Dan akhirnya benar tertimpa malapetaka karena bahaya yang ada di depannya. Maksud penulis Amsal bukan untuk menyalahkan atau membodoh-bodohkan orang yang bodoh itu. Tidak. Tapi sebenarnya ia ingin memotivasi kita semua agar kita mencari hikmat dan hidup bijaksana sehingga kita terhindar dari bahaya, terhindar dari malapetaka. Ayat 13. Siapa mau menanggung utang orang lain, layak diambil miliknya sebagai jaminan janjinya. Ayat 13 ini memiliki pesan yang sama kalau kita bandingkan di dalam Amsal 20 ayat yang ke-16. Jadi ayat ini menjadi peringatan bagi orang-orang yang mau menjadi penjamin utang orang lain. Ketika ia memutuskan menjadi penjamin, maka ia harus siap memberikan miliknya sebagai jaminan atas utang tersebut. Artinya apa? Artinya jika orang yang dijamin utangnya itu tidak bisa melunasi utang-utangnya, maka jaminan yang diberikan itu akan disita oleh pihak pemberi utang. Itu resikonya. Kalau kita bandingkan dengan beberapa ayat lain dalam Amsal, kita temukan bahwa penulis Amsal sebenarnya berpendapat orang yang bersedia menjamin utang orang lain itu adalah orang yang tidak berakal budi dan malang.
Oleh karena itu, ayat ini menjadi peringatan bagi kita sebelum memutuskan untuk menjamin utang orang lain. Kita harus tahu resikonya. Jangan sampai kita menyesal kemudian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang bisa kita simpulkan dari PA kita hari ini? Setidak-tidaknya ada dua hal. Yang pertama, mari kita bersyukur atas orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekeliling kita. Mereka yang mengasihi dan memperhatikan kita. Keluarga kita, saudara-saudara seiman, sahabat-sahabat kita. Mari kita menghargai kehadiran mereka, kehadiran para sahabat itu di dalam hidup kita dengan senantiasa menjalin hubungan yang baik dengan mereka. Tidak saling menyakiti, saling membantu, saling menolong, saling mendukung satu dengan yang lain. Tetapi yang paling utama, jangan lupa bahwa sesungguhnya kita memiliki sahabat yang sejati, yaitu Yesus, yang bukan saja mengasihi kita, namun telah rela menyerahkan nyawanya bagi kita. Dialah sahabat sejati yang tidak akan pernah mengecewakan kita. Yang kedua, mari kita belajar menjadi seorang sahabat yang baik bagi sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, bagi keluarga kita, bagi anak kita, orang tua kita. Mari kita dalam berelasi, berhubungan dengan orang lain, kita memiliki motivasi yang tulus dan atas dasar kasih. Mari kita menunjukkan kasih kita melalui perkataan dan juga tindakan kita. Menjadi sahabat tidak hanya di saat senang, tapi juga menjadi sahabat di saat susah. Kiranya Tuhan memampukan kita menjadi sahabat yang baik bagi semua orang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur Tuhan sudah memimpin PA kami dari awal hingga akhir. Tolong kami ya Tuhan, untuk kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Kami bersyukur untuk semua keluarga, sahabat-sahabat yang Tuhan tempatkan di sisi kami. Dan tolong kami boleh menjadi sahabat yang baik bagi mereka semua. Saling mengasihi, saling mendukung, saling menolong. Tuhan mampukan kami untuk menjadi sahabat yang baik. Sebagaimana Tuhan sudah menjadi sahabat yang sejati dalam hidup kami. Tolong kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.